Halo, selamat datang kembali. Sekarang kita akan membahas soal tentang pembuktian dengan menggunakan hukum logika. Di sini kita bisa lihat argumennya adalah P implikasi Q dan Q implikasi R. Di sini perhatikan ini merupakan antesedennya atau hipotesisnya, implikasi P implikasi R. Untuk membuktikan apakah argumen ini tautologi atau bukan, maka langkah pertama adalah lakukan penyederhanaan, di mana argumen sudah tidak lagi mengandung implikasi, kemudian juga tidak ada lagi negasi di luar argumen. Dan apabila sudah tidak ada implikasi dan negasi tersebut di luar argumen, maka kita bisa gunakan ekivalensi atau hukum logika sampai kita menemukan nilai true. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini kita akan tulis ulang kalimat argumennya. Hati-hati dalam pengujian atau pembuktian. Tanda kurung ini sangat penting ya, jadi jangan sampai dihilangkan kalau kondisinya belum memiliki operator yang sama. Jadi kalau misalnya operatornya masih berbeda, ya jangan sampai kita lepas atau kita buka kurungnya. Oke, ini adalah kalimatnya, argumennya. Nah, langkah pertama dalam penyederhanaan adalah kita harus menghilangkan dulu implikasi jika ada, dan apabila ada negasi di luar kalimat, ya kita juga harus hilangkan dengan menggunakan hukum De Morgan. Nah, apabila kita lihat di sini, argumen ini memiliki 1, 2, 3, dan 4 implikasi. Nah, ini harus kita ubah ya ke bentuk yang lain, ke bentuk ekivalensinya. Untuk mengubahnya, saya akan ubah dahulu implikasi yang ada di dalam kurung, yaitu implikasi yang ini 1, 2, dan yang ketiga. Oke, kita langsung saja. P implikasi Q menjadi P or Q dan negasi Q or R. Hati-hati tanda kurung ya. Tanda kurung 2 ini menyatakan negasi P or Q dan negasi Q or R adalah satu argumen majemuk implikasi, kemudian negasi P or R. Oke, nah berikutnya jangan lupa kita tulis ini menggunakan ekivalensi implikasi. Nah, di sini karena masih mengandung implikasi, maka berikutnya kita ubah implikasi yang kedua ini dengan ekivalensinya. Ini saya akan tulis kembali ya, barangkali teman-teman di sini agak bingung. P implikasi Q itu memiliki ekivalensi negasi P or Q. Kita bisa gunakan ekivalensi ini untuk mengubah bentuk implikasi. Oke, nah maka apabila kita ganti implikasi ini menjadi OR, maka konsekuensinya jangan lupa hipotesa atau anteseden itu harus kita negasikan seperti pada ekivalensi ini gitu ya. Kalau kita ganti dengan OR, P-nya jangan lupa dinegasikan juga gitu ya. Nah, maka di sini yang kita negasikan adalah satu anteseden karena ini menunjukkan hipotesa dari implikasi yang ini ya. Oke, kita berarti negasikan di luar. Ininya kita tulis ulang dulu, negasi P or Q dan negasi Q or R. Ini kita tulis ulang ya, karena tidak ada perubahan negasi P or R. Masih menggunakan ekivalensi implikasi. Nah, baik, berikutnya sudah tidak mengandung implikasi tapi ada negasi di luar kalimat ya, maka belum sederhana. Sehingga kita harus menggunakan ekivalensi yang lain yang namanya De Morgan gitu ya. Kita akan ubah ke bentuk De Morgan. Nah, di sini untuk menggantinya jangan lupa kita akan negasikan semua kalimat di dalam argumen ini. Kita boleh melakukannya seperti ini, negasi untuk kalimat negasi P or Q dan menjadi OR. Kalimat ini pun kita beri negasi Q or R, atau OR negasi P or R. Ini tetap ya kita gunakan De Morgan. Nah, kemudian perhatikan di sini masih ada ya negasi di luar kalimat, di luar argumen ya, maka kita ubah lagi sehingga kita demorgankan negasi P menjadi P, OR menjadi dan, negasi Q menjadi Q menjadi negasi Q, OR-nya tetap ya. Ini negasi dari negasi Q yang menjadi Q, OR menjadi dan, R menjadi negasi R. Hati-hati kurung tidak boleh lepas. OR kita tulis ulang karena ini tidak ada perubahan. Oke. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi
implikasi dan juga negasi di luar argumen ya. Nah, maka setelah ini kita bisa gunakan ekivalensi atau hukum logika yang sesuai. Target kita bisa mendapatkan nilai true ya. Nah, sebetulnya teman-teman di sini memang terlihat agak kompleks ya. Namun teman-teman bisa melihat di sini, kalau misal kita misalkan ini dengan suatu argumen A dan argumen B untuk Q dan negasi R, maka kita bisa misalkan menjadi A or B or misal ini dengan C ya, C. Nah, perhatikan teman-teman di sini operatornya sudah sama-sama OR ya. Karena sama-sama OR, kita dengan menggunakan hukum asosiasi kita bisa melepaskan kurung ini gitu ya. Karena sudah sama-sama OR di sini. Nah, maka boleh kalau misalnya kita melepas kurung yang depan yang awal ini menjadi P dan negasi Q OR Q dan negasi R OR negasi P OR R dengan menggunakan hukum asosiatif gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan argumen ini dengan A, ini dengan B, dan ini dengan C, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, karena di sini penghubungnya sudah sama-sama OR, kita boleh melepas kurung yang ada di dalam A OR B ini ya. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, di sini untuk satu argumen yang pertama, di sini penghubungnya adalah dan. Kemudian untuk argumen yang kedua, penghubungnya adalah dan juga. Akan tetapi di penghubung yang ketiga ini operatornya OR. Nah, sekarang kalau kita misalkan lagi ya, seperti pada langkah sebelumnya, misalkan ini adalah A, ini adalah B, maka kalimatnya sama saja dengan A OR B OR negasi P OR R. Nah, perhatikan teman-teman di sini operatornya sudah sama. Karena sama, kita boleh lagi menghilangkan kurung dengan menggunakan hukum asosiatif gitu ya. Nah, maka kita tulis ulang menjadi P dan negasi Q OR Q dan negasi R OR negasi P OR R, karena sudah sama-sama OR penghubungnya. Tapi hati-hati, untuk kalimat yang masih dalam kurung tidak boleh kita buka kurungnya karena operatornya berbeda. Nah, sekarang sudah seperti ini bentuknya. Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau ya kita harus menggunakan hukum distributif. Hanya pertanyaannya, kalimat mana kita distributifkan dengan proposisi yang mana gitu ya. Nah, sekarang mudahnya kita ingin mendistribusikan P dan negasi Q dengan proposisi yang mana yang paling menguntungkan. Nah, di sini kalau kita lihat dia mengandung P gitu ya. Nah, di sini juga ada negasi P. Nah, kita bisa ubah posisi agar ini bisa didistribusikan dengan negasi P. Maka negasi P kita dekatkan di depan OR P dan negasi Q. Nah, kita ingin mendistributifkan kalimat ini OR. Nah, R karena di sini Q dan negasi R mengandung negasi R-nya dan di sini ada R. Nah, kita bisa distribusikan R dengan Q dan negasi R. Oke, berikutnya kita distributifkan masing-masing kalimat ini, masing-masing argumennya sehingga diperoleh yang pertama, hati-hati tanda kurung tidak boleh hilang. Yang pertama negasi P OR P ini dengan ini dan negasi P OR negasi Q. Oke, satu selesai. Berikutnya R OR Q, R OR Q dan R OR negasi R. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman ditulis kembali ini hukum asosiatif. Ini juga sama, masih pakai hukum asosiatif. Nah, ini kita sudah masuk ke hukum distributif. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini negasi P OR P itu di dalam hukum logika apabila ada sebuah proposisi di-OR-kan dengan negasinya itu nilainya true. Di-AND-kan dengan negasi P OR negasi Q, hati-hati kurung tidak boleh lepas karena ini menggunakan dan
ya. Ini dan, ini or, ini dan, tidak boleh dilepas. Oke, kita tulis ulang or, kemudian R or key, dan R negasi R diorkan adalah true. Nah, ini hukum negasi. Nah, sekarang true di-AND-kan dengan sebuah proposisi, itu hasilnya proposisi itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat hukum logika, P di-AND-kan dengan true hasilnya P, maka true di-AND-kan dengan negasi P or key adalah negasi P or key dengan hukum identitas or dengan hukum identitas. Nah, sekarang perhatikan teman-teman di sini operatornya sudah sama-sama or. Nah, kalau sudah sama-sama or, baru kita bisa tukar atau posisikan proposisi yang memang memungkinkan kita mendapatkan ekivalensi yang sesuai. Maaf, ini ada negasi Q terlewat. Nah, maka di sini negasi P, harapan kita menemukan P tapi tidak ada. Kemudian negasi Q, ternyata ada Q di sini, dan kalau negasi Q diorkan dengan Q hasilnya true. Nah, maka kita bisa langsung pisahkan negasi Q or Q or negasi P or R, gitu ya, dengan hukum asosiatif. Nah, maka di sini negasi Q or Q dengan hukum negasi dapat true, gitu ya, or kita tulis ulang negasi P or R dengan hukum negasi. Nah, di sini true diorkan dengan proposisi apapun itu hasilnya true. Hukum dominasi P diorkan dengan true hasilnya true. Maka di sini apabila true diorkan dengan proposisi negasi P or R hasilnya adalah true dengan hukum. Oke, maka kesimpulannya argumen terbukti tautologi. Selesai untuk kasus yang pertama.